guys, welcome back to Autonet Max sama gue Grady, dan di sebelah gue nih udah ada Pajero Sport Ultimate Dakar 4x4. Nah, jadi ini versi 4x4 ya. Namanya panjang banget. Apa aja bedanya sama yang tipe biasa dan versi sebelum-sebelumnya? Tonton terus video ini. Oke, karena kita sebelumnya udah pernah bahas impresi dari Pajero Sport yang Ultimate 4x2, itu gue udah lumayan lengkap tuh ngebahas desain, fitur, dan lain-lain. Kalian bisa nonton di sebelah sana ya. Sekarang kita bahas singkat aja. Untuk bagian eksteriornya, bagian depannya dia pakai muka dynamic shield yang baru, jadi dia lebih kelihatan gagah, lebih tinggi posisinya gitu ya. Dan lampunya ini udah pakai proyektor LED nih. Nah, tapi di sini washer lampnya dia udah nggak motorized kayak versi yang lama ya. Dia fix aja kayak gini. Terus kita lihat ke bagian sampingnya, dia peleknya modelnya baru ya. Dia ukurannya 265, 60, dan ring 18 untuk bannya ini. Nah, terus geser lagi ke bagian samping, sebenarnya profil sampingnya masih sama kayak yang lama. Cuman untuk versi yang Dakar Ultimate 4x4 ini, dia ada kamera 360. Jadi di sekeliling mobil ini dia ada kameranya ya, bisa bird eye view dari atas gitu. Terus di bagian belakangnya desainnya masih mirip-mirip lah ya sama yang lama, cuman ini dia lampunya ini dalemannya baru, jadi dia ada LED barnya gitu, dan lampunya juga udah pakai LED ya. Di bawah sini harusnya yang lama ada reflektor ya, yang kelihatan nangis gitu sampai bawah. Nah, reflektornya dipindah ke bagian bumper, jadi nggak kelihatan sesedih yang dulu nangisnya. Terus dia juga ada fitur power tailgate dengan kick sensor, tapi dia posisinya ada di samping ya, jadi mesti di sini nih. Nah, kalau kalian coba di tengah dia nggak bisa. Ada di samping kanan dan samping kiri, kalian bisa coba buat dua-duanya. Tapi nggak cuman itu aja, kalian bisa aktifin si power tailgate ini pakai aplikasi HP, namanya Mitsubishi Remote Control. Oke, buat fiturnya yang belakangnya kayak gitu aja. Sekarang kita langsung lihat interiornya aja, yuk. Nah, sekarang kita udah masuk ke bagian interiornya. Kita nyalain dulu mesinnya ya. Ya, dia nggak terlalu getar-getar banget buat getaran dieselnya. Yang pertama kali menarik perhatian itu langsung nih di bagian cluster instrumennya. Dia ada layar 8 inci full warna dan dialsnya. Jadi tachometer sama speedometernya tuh ada 3 tipe tampilan. Ada yang pertama yang speedometernya dia di tengah, tachometernya di kanan. Terus ada yang tipe kedua ini dia tachometernya yang di tengah, speedometernya digital, yang di kanan konsumsi bahan bakar. Dan yang paling keren, favorit gua itu yang ketiga nih. Ini keren banget. Tachometernya di kiri sama speedometernya di kanan, bentuknya dial muter gitu, keren banget. Nah, terus ke bagian head unitnya, dia juga sekarang udah ada koneksi smartphone, dia bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Nah, terus karena ini tipe yang 4x4, di bagian sini dia bukan tempat penyimpanan kayak 4x2. Di sini ada mode buat 4 WD-nya. Kita bisa pilih-pilih di sini. Ini ada 2H4, H4 HLC, ada 4 LLC. Tapi nanti ini kita bahas pas jalan aja. Oke, selebihnya kayak fitur-fitur, desain dan tombol-tombol yang ada di sini, dan kursi baris kedua juga itu udah pernah kita bahas di video impresi yang sebelumnya ya. Sekarang kita langsung coba Pajero Sport ini jalan aja. Yuk ikut gua. Oke, sekarang kita bawa si Pajero Sport Ultimate Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4, panjang banget namanya. Oke, sebelumnya ya, kalian tau nggak guys, kalau Pajero Sport ini dia dari pertama kali keluar tahun 2009 itu penghargaannya udah 40 lebih, sama penjualannya juga udah 160.000 unit lebih ya. Jadi memang terbukti kalau Pajero Sport itu dia salah satu SUV leather frame terfavorit lah di Indonesia gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Sekarang kita langsung bahas aja mobilnya ya. Gimana rasa berkendaranya? Kita mulai dari posisi duduknya dulu nih. Posisi duduknya sih memang ini berasa kayak mobil SUV leather frame ataupun kayak mobil-mobil double cabin. Jadi posisinya tinggi, visibilitasnya gede, bagus. Cuman ada satu catatan dari gua, buat visibilitas bagian depan itu kita harus sedikit lebih aware. Karena sekarang ini kan dia mukanya baru nih ya, pakai dynamic shield yang baru. Muka itu kayak lebih tinggi gitu. Nah, jadi blind spot buat bagian depan ini juga lebih besar gitu. Kalau misalkan ada tiba-tiba ada anak kecil nyebrang, itu nggak kelihatan sih. Jadi kalian harus lebih hati-hati ya, harus lebih aware. Tapi jangan khawatir, karena si Pajero Sport ini juga fitur safety-nya dia banyak banget. Tapi nanti kita bahas ya, kita bahas dari rasa berkendaranya dulu. Terus
Kalau dari posisi duduknya lagi, dia dari tangan ke setir juga ini ya lumayan enak, lumayan relax, dan ini dia bisa diatur lumayan fleksibel, bisa tilt dan teleskopik buat pengaturan setirnya, dan kursinya juga ini bisa diatur naik turun, semuanya pakai elektrik, tapi khusus untuk bagian pengemudi. Untuk penumpang sebelah kirinya dia masih manual. Terus feeling setirnya kayak gimana? Nah, si Pajero Sport ini kan dia pakai bannya tuh profilnya tebel ya, 60. Jadi seperti layaknya mobil yang pakai profil bannya tebel, setirnya pasti bakal kurang responsif gitu. Dan ini feedbacknya juga agak kurang berasa. Tapi setirnya ini dia punya bobot. Jadi bobotnya ya nggak berat-berat banget, tapi berbobot gitu ya. Cukup lah, pas. Lumayan mantep. Tapi nggak sampai yang nyusahin kayak gitu ya. Jadi kalau mau dibawa sama ibu-ibu pun ini masih nyaman kayak gitu. Nah, kalau bagian suspensinya Pajero Sport ini memang dari dulu terkenal dia empuk ya. Apalagi buat mobil leather frame gitu. Memang kalau kita buat ngelewatin jalanan rusak, dia bener-bener nyaman gitu ya. Cuman bleb 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 bleb. Nah, di depannya ada polisi tidur. Kita buktiin aja. Bantingannya juga dia halus. Ya, nggak berasa gitu ya. Jadi memang buat peredaman suspensinya dia bagus. Jadi kalian jangan heran kalau misalnya ngelihat ada Pajero Sport gitu lewat polisi tidur ngebut aja gitu ya. Karena memang nggak berasa gitu. Tapi memang gue peringatin lagi buat yang pada pakai mobil-mobil SUV leather frame, kalau di komplek jangan ngebut ya, meskipun nggak berasa gitu ya, mobilnya nyaman-nyaman aja, tapi berbahaya ya buat orang-orang sekitar kalian gitu. Nah, tapi suspensinya ini memang dia nyaman, tapi kalau kita ngomongin dari segi stabilitas nih, nah, kita pakai buat belok-belok gitu, ya akhirnya body rollnya berasa banget nih. Kita pakai buat zigzag nih, gokil. Berasa kayak naik kapal. Tapi body rollnya ini surprisingly ya, dia masih kebaca sih kalau menurut gue. Jadi gue masih bisa yang ngontrol lah, meskipun body rollnya parah banget sih kalau kita pakai buat belok-belok. Tapi ya gue ingetin lagi, memang tujuan mobil ini bukan buat sporty driving. Meskipun namanya Pajero Sport, tapi dia bukan mobil sport ya, tetapnya mobil utility ini. SUV. Dan tadi gue udah coba juga agak kenceng, kayak lari 130, 140. Dia kalau buat pakai lurus, memang dia stabil-stabil aja ya. Kecuali kita ngelewatin ada jalanan yang gak rata sedikit, itu memang berasa agak ngayun dia buat bagian belakangnya. Nah, tapi kalau baru berasanya itu kalau kita buat pindah jalur. Wow, pindah jalur tuh bisa gimana ya rasanya ya. Karena dia leather frame dan dia empuk juga, jadi setir sama bodinya itu kayak informasinya beda gitu. Tapi kalau kalian pakai buat pindah jalur di kecepatan tinggi, baru berasa deh karakternya. Mobilnya tuh memang tinggi dan empuk. Jangkung dan empuk gitu ya, baru berasa. Nah, jadi gue saranin buat kalian kalau misalnya mau manuver pakai Pajero Sport itu harus bisa manfaatin yang namanya weight transfer sama body control, supaya manuvernya tuh bisa halus dan nggak berbahaya. Karena kalau kalian nggak ngerti soal weight transfer dan body control, itu bisa berbahaya ya buat pakai mobil-mobil leather frame yang empuk kayak gini. Makanya kalau kalian lihat akun-akun dashcam tuh banyak tuh yang mobil-mobil SUV leather frame lagi ngebut di tol tiba-tiba bisa melintir gitu ya. Ya kayak gitulah salah satunya. Nah, terus kalau kita ngomongin transmisinya, dia pakai transmisi nih 8 percepatan, yang ini otomatis ya. Dan ini sih halus-halus aja sih buat perpindahannya. Gue sih nggak merasa ada gangguan dari transmisinya. Dan transmisinya kalian bisa atur secara mode manual di bagian sini, dan ada pedal shift juga di sini. Nah, baru deh habis ini kita ngomongin engine. Nah, engine-nya dia masih pakai engine yang lama kayak Pajero Dakar Ultimate sebelumnya. Dia 4N15 kodenya. Tenaganya 180 HP dan torsinya 430 Nm. Rasanya kayak gimana? Nah, kita coba aja gaspol nih. Lagi lari 30. Langsung aja kita gaspol. Wah, di atas 2500 ya. Itu turbonya kayaknya kick in tuh di situ. Langsung ngejambak. 98-100. Udah 105, oke, udah. Kenceng ya. Jadi terbukti banget ya, memang Pajero Sport ini di kelasnya, di tenaganya memang paling gede sih. Jadi kalau ada yang debat mana yang paling kenceng, ya ini gue bilang no debat. Kecuali udah remap-remapan dah. Itu udah beda soal. Nah, terus gimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Ya, kalau dari kemarin sih gue kombinasi ya. Dari tol, jalan dalam kota sih dapat 10 sampai 11-an. 1 banding 10 sampai 1 banding 11 km per liter.
Jadi mirip-mirip konsumsi bahan bakarnya kayak mobil yang 1500 cc gitu ya. Ya, memang diesel terkenal irit sih. Nah, kalau kita ngomongin soal kenyamanan ya, kayak kekedapan kabin gitu, si Pajero Sport ini bisa gue bilang tergolong baik. Jadi dia suara dari luar nggak gitu masuk gitu ya. Terus suara ban juga nggak terlalu masuk karena dia kan leather frame ya. Jadi posisi ban sama bodi juga kan agak jauh, jadi nggak gitu kedengeran. Nah, tapi mungkin yang lebih kedengeran itu suara mesinnya ya, karena dia kan diesel. Kalau misalkan kita lagi jalan santai sih, dia nggak gitu kedengeran. Tapi kalau kita udah kick down gitu, nih di atas 2000 rpm, itu dia lumayan masuk ke dalam, tapi nggak sampai taraf yang mengganggu. Justru gue malah suka suara dieselnya. Suara diesel tuh, buat yang suka mesin-mesin diesel tuh kayak ada, gimana ya, kayak ada esensinya gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ngomongin fitur safety. Karena fitur safety-nya Pajero Sport yang baru ini dia banyak banget. Pertama, Pajero Sport ini dia punya fitur ACC atau Adaptive Cruise Control. Ya, fitur ACC ini dia bisa aktif dengan kecepatan minimal 40 ya, 40 km per jam. Jadi gue saranin buat pakainya tuh buat di jalan tol aja gitu. Karena kalau jalan perkotaan biasanya kadang-kadang di bawah 40 ya gitu. Nah, kita bisa aktifin dari sebelah kanan sini. Ini ada tombol yang buat ngatur jarak dari mobil ke mobil depan gitu. Terus fitur berikutnya dia ada FCM atau Front Collision Mitigation. Bahasa Indonesianya sih fitur ngerem sendiri lah gitu. Jadi mobil ini dia bisa mendeteksi ya, kalau misalkan di depan itu tiba-tiba ada objek yang misalkan mobil yang berhenti mendadak gitu. Kalau misalkan kita belum ngerem dalam kondisi yang udah kebaca sama radarnya, itu nanti dia bakal ada warning. Nah, kalau misalnya kita makin deket belum ngerem juga, nanti mobilnya bakal bantu pengereman kita sampai dia berhenti gitu. Dan itu bukan berlaku buat mobil aja ya, buat orang nyebrang juga bisa kayak gitu. Oke, terus fitur berikutnya dia ada blind spot monitoring sama lane change assist. Itu fitur yang berguna waktu kita pindah jalur. Kalau misalkan kita pindah jalur dan dalam radius 70 meter ke belakang, itu ada mobil, nanti di spion itu bakal ada indikatornya, ada nyala buat ngasih tahu kita kalau di situ ada mobil. Kita harus lebih hati-hati gitu. Dan kalau misalkan lampu sennya kita nyalain, yang berarti kita mau pindah jalur gitu, nanti di sini bakal ada buzzernya buat notif kita. Nah, gitu. Jadi biar kita lebih aware lagi. Itu fiturnya. Terus berikutnya dia ada fitur lagi RCTA, Rear Cross Traffic Alert. Itu fitur yang kalau misalkan kita keluar dari parkiran, keluarnya mundur gitu, dan tiba-tiba ada mobil lewat gitu ya, nanti dia bakal ada warningnya juga, dia bisa ngebaca ada mobil mau lewat gitu. Dan dia ada fitur yang ini namanya agak panjang nih, Ultrasonic Mist Acceleration Mitigation System. Nah, gue jelasin deh. Fitur ini berfungsi buat kalau misalkan kondisi mobil lagi diem, terus kita tiba-tiba nggak sengaja injek gasnya full, buk gitu ya. Nanti radarnya bakal baca kalau misalkan di depannya ada objek kayak tembok, di depan belakang berlaku ya, ada tembok ataupun ya pokoknya objek lah. Nanti si mobilnya ini dia otomatis akan meng-cut off mesinnya gitu. Jadi mesinnya nanti bakal mati, bruk gitu. Jadi kita nggak nabrak deh kayak gitu. Nah, kalau fitur safety lainnya kayak stability control, traction control, ABS, EBD, hill start assist, hill descent control, terus airbag itu ada 7 gitu ya. Itu semuanya udah pasti ada tuh fitur-fitur safety yang standar kayak begitu. Nah, karena mobil ini kan Pajero Sport Ultimate Dakar yang 4x4, kita harus coba nih performa off-roadnya kayak gimana gitu ya. Sekarang kita langsung OTW aja nih ke tempat kotor-kotoran. Yuk ikut gue yuk. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai nih di medan off-road ya. Wih, berasa jadi Mas JJ gue. Gredilogi. Selamat datang di channel Gredilogi. Oke, sebelum kita mulai off-roadnya, gue mau jelasin dulu fitur 4x4 yang ada di Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate ini. Oke, pertama, lihat ke bagian sini, kita masih di mode 2H atau mode rear wheel drive ya. Nah, terus kalau mode sebelahnya lagi 4H, ini dia 4 wheel drive. Nah, tapi dia bannya nggak kekunci. Jadi torque splitnya masih beda-beda depan sama belakang. Terus kalau kita pindahin lagi ke 4HLC, ini mode 4x4 dan LC-nya itu artinya lock center differential. Jadi diferensial tengahnya itu ngunci kecepatan dan pembagian torsi antara roda bagian depan sama belakang itu sama 50-50. Dan kalau misalkan yang
4LLC ini dia buat crawlingnya ya, low gear. Jadi low gear dan lock center differential. Nah, karena kita masukin ke 4LLC atau low gear lock differential, dia di sini fitur FCM-nya dia langsung mati dan traction control-nya mati. Mobil tahu kalau kita mau pakai buat off-road. Nah, cocok buat jalanan yang akan kita lewati di depan ini. Siap? Deg-degan gue kalau ngeliat jalanan begini. Yuk, kita mulai aja. Sekarang udah masuk, segede. Di off-road mode-nya kita masukin ke mode gravel nih ya. Oke. Pelan-pelan. Kita gas aja, gila di sini kelihatannya tinggi banget. Sensor parkir bakal berisik karena dia ngedeteksi tanah sama rumput ya. Effortless sih. Tuh, ini kita matiin dulu sensor parkir ya. Ini effortless sih, asli. Gue nggak ngegas gede-gede. Dan nginget juga, tahun 2018 gue pernah cobain Mitsubishi Triton waktu di Thailand. Itu gue pakein off-road. Performa off-roadnya kurang lebih lah ya, 11-12. Dan memang gue acungin jempol sih buat performa off-roadnya Pajero Sport ataupun Triton gitu. Ini effortless banget buat ngelewatin kayak gitu. Oh ya, ini turunan harusnya gue pakai hill descent control, tapi tadi gue ngerem biasa aja. Bisa, udah lewat. Gampang. Sangat-sangat mudah. Dan karena si Pajero ini punya departure angle sama approach angle yang bagus juga, jadi kita nggak perlu takut mentok ya. Dan kalaupun mentok, untuk bagian depan itu di bagian mesinnya kan ada plat besi pelindung. Jadi buat bagian mesinnya aman, cuma kegesek-gesek doang pelindungnya itu. Oke sih. Gila. Ya guys, sekarang kita udah sampai di tahap kesimpulan. Jadi memang Pajero Sport ini layak lah ya kalau gue bilang jadi SUV leather frame favorit orang Indonesia. Karena performanya nggak main-main. Kita mau pakai off-road juga hayu, mau pakai buat harian hayu, mau pakai buat ke mall hayu. Pokoknya mobil ini membuat kita tidak sungkan-sungkan untuk jadi Rifat Sungkar. Ya, mohon maaf mas. Iya, apalagi untuk tipe yang 4x4 kayak kita coba ini. Asik banget. Oke. Gitu aja buat video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau misalnya kalian suka, tekan like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya kalian belum ya, tekan juga tombol lonceng supaya langsung masuk notifikasi baru ke HP kalian. Gue Gredi, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Dadah. Jadi dia nggak, kita kami disuruh zigzag. Kampret.